Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuniantika dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan membahas terkait dengan teori permainan. Apa sih teori permainan itu? Teori permainan atau games theory merupakan salah satu solusi dalam merumuskan keadaan persaingan antara berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Pendekatan dalam teori permainan ini akan memberikan suatu gambaran yang sistematis dari para pelaku persaingan atau yang kita sebut dengan para pemain dalam memaksimumkan usaha untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya itu ada konsep dasar teori permainan. Yang pertama, pemain. Pemain dalam teori permainan ini adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam permainan atau interaksi strategis. Pemain dapat berjumlah 2 atau lebih. Setiap pemain memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi hasil permainan. Kemudian yang kedua ada strategi. Strategi adalah tindakan atau pilihan yang dapat diambil oleh setiap pemain. Dalam konteks teori permainan, pemain harus memilih strategi berdasarkan informasi yang mereka miliki dan tujuan mereka. Strategi dapat berupa tindakan yang spesifik, rencana, pilihan yang menggambarkan bagaimana pemain akan berperilaku. Kemudian yang ketiga, keuntungan. Keuntungan adalah hasil atau konsekuensi dari strategi yang diambil oleh setiap pemain. Keuntungan biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai numerik yang mencerminkan hasil positif atau negatif yang diterima oleh pemain akibat tindakan mereka. Keuntungan ini dapat mencakup manfaat finansial atau metrik lain yang relevan. Kemudian yang terakhir ada interaksi. Interaksi adalah cara pemain saling mempengaruhi dalam permainan. Ini mencakup tindakan satu pemain terhadap pemain lainnya. Pilihan strategis satu pemain dapat mempengaruhi strategi lain dan ini menciptakan dinamika interaksi yang kompleks. Selanjutnya ada tipe-tipe permainan. Yang pertama, permainan zero sum. Dalam permainan ini, total keuntungan atau kerugian dari semua pemain selalu nol. Yang kedua yaitu ada permainan non-zero sum. Dalam permainan ini, total keuntungan atau kerugian tidak selalu nol dan hasilnya dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Dalam permainan ini juga, pemain dapat mencapai hasil yang positif atau negatif berdasarkan pilihan strategis mereka. Yang ketiga ada permainan kooperatif, yaitu dalam permainan kooperatif ini, pemain bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Pemain berusaha untuk mengoptimalkan hasil bersama daripada bersaing satu sama lain. Contoh dari permainan kooperatif ini termasuk situasi negosiasi, bisnis, atau permainan tim. Selanjutnya yaitu manfaat teori permainan. Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk menganalisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Kemudian, menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Kemudian, memberikan gambaran dan penjelasan fenomena situasi atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Yang terakhir itu ada ketentuan dasar dalam teori permainan. Yang pertama, anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Kemudian yang kedua, strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Yang ketiga, strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang
pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan pesaingnya. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain.